Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini, berkumpul lagi di sini bersama saya Bang Doni dan tim kita pemburu mistis Banjarmasin. Untuk malam ini kita membahas masalah definisi kesurupan. Jadi kalau ada kekurangan dan kelebihan dalam penyampaian mohon ihlab, mohon dimaafkan. Di sini kita banyak kekurangan juga. Kita di sini membahas sesuai dengan pengetahuan kita yang kita alami baik di lapangan maupun yang kita alami sendiri langsung. Ya, untuk lebih lanjutnya kita langsung saja membahas untuk malam ini. Ini bisa disorot dulu. Ini bersama saya sendiri, Bang Doni. Ini Bang Arif, selaku penasihat kita. Iya. Ini Bang Hafiz. Bang Hafiz selaku apa Pak? Bang? Nasi gorengan. Sigit Purnomo. Keamanan. Ini siapa? Bintang tamu. Bang Ahmad. Nah, dengan kameramen kita bisa ditampakkan wajahnya. Wah, kena gen. Pemuasnya kena. No, dia no. Pripet. Malu-malu. Malu-malu kucing. Oke. Di sini kita membahas ada bukunya dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali, Pakar Dunia Gaib dari Timur Tengah. Ya. Di sini kita membahas masalah definisi kesurupan. Nah, di sini Langsung ya. langsung. Jadi saya jelaskan dulu di sini kesurupan itu saya jelaskan. Kesurupan adalah sebuah ungkapan untuk gangguan menimpa akal manusia sehingga ia tidak memahami apa yang dia katakan. Jadi dalam artian tidak sadar atau di luar dari alam sadar dia. Jadi seseorang yang kesurupan tidak bisa menghubungkan perkataannya antara yang telah dia katakan dan yang akan diucapkan. Dia juga akan menderita kehilangan ingatan akibat gangguan dan urat-urat saraf. Jadi akibatnya penderita penyakit akal ini mengalami gangguan dalam tingkah lakunya. Dia akan linglung serta canggung ketika bergerak dan bertindak. Kalau merapat situ aman. Jadi dia tidak dapat berjalan dengan tegak dan seimbang serta kehilangan kemampuan untuk menentukan langkah kakinya serta terarah atau menghitung jarak tempuh dengan benar. Jadi orang yang kesurupan itu tidak menyadari dan kehilangan kesadaran. Jadi kadang kesurupan itu tidak bisa menegakkan badannya. Makanya orang kesurupan itu kan kebanyakan kita bahasa Banjar aja bekeraut. Ada yang bekeraut, ada yang kaung, ada yang mahamuk, istilahnya ada yang ngamuk ya Allah. Jadi sampai ya mungkin lah rebahan lah, bahkan ngamuk lah, tapi intinya dia tidak bisa berdiri tegak. Orang kesurupan, jadi di luar dari kesadaran. Jadi menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kesurupan adalah penyakit yang menghalangi organ-organ penting dalam tubuh untuk dapat berfungsi secara normal. Jadi kalau normal sama kayak orang mabuk, pada bisa mengendalikan diri, perasaannya sadar, tapi kita melihat keadaannya memangnya ada sadar, sempoyongan. Nah itu kada kau mengendalikan dari dirinya. Jadi penyebabnya adalah angin yang masuk ke dalam lubang-lubang yang ada di pembuluh otak atau udara kotor yang naik dari sebagian anggota tubuh menuju otak. Kadangkala hal ini diikuti rasa kejang pada anggota tubuh yang menyebabkan penderitanya merasa tidak seimbang. Bahkan ia terjatuh dan menyemburkan buih dari mulutnya. Jadi pada bahkan ia terjatuh. Nah, dari buih mulutnya ya Allah terjadi pelembapan yang berlebihan pada saluran-saluran pernapasan. Gangguan seperti ini menurut istilah kedokteran disebut penyakit epilepsi. Nah, jadi dalam artian ilmu kedokteran itu membahasnya itu disambat epilepsi. Tapi beda dengan tafsiran dari orang-orang spiritual agama.
jadi menyambatnya itu kesurupan. Tapi kalau dari dokter kan beda pendapat, epilepsi. Jadi akan tetapi gangguan seperti ini bisa juga disebabkan oleh jin. Nah, jadi itu bisa penyakit, bisa disebabkan jin. Dan gangguan seperti ini hanya menimpa orang yang berjiwa buruk dan keji. Ya, bahkan orang tuh buruk dan keji itu dalam artian orang yang jauh daripada beribadah, jauh daripada kebaikan, jadi selalu berbuat yang keburukan. Itu mudah dipengaruhi, baik karena jin itu menganggap bahwa orang tersebut pantas dirasuki, maupun karena orang itu telah menyakiti jin. Jadi epilepsi itu bisa diartikan jenis inilah yang ditetapkan oleh para dokter, dan mereka telah memberikan terapinya. Jadi dari kesurupan, jenis inilah yang diingkari dan tidak diakui mayoritas dokter, sementara sebagian lagi mengakui cara pengobatannya adalah dengan melawan jin-jin tersebut guna mencegah pengaruh jahat mereka serta menghapuskan perbuatan mereka. Nah, jadi beda pandangan kan antara dokter lawan orang ahli agama. Kalau orang dari kedokteran kan nyambatnya itu penyakit kayak kejang-kejang itu kayak epilepsi. Kalau dari spiritual atau dari ilmu apa yang gaib, ilmu yang mempelajari tentang gaib itu tuh gangguan jin. Nah, jadi beda pendapat, tapi tujuannya memang sama loh. Nah, dari dalil kesurupan ini, adanya kesurupannya adalah adanya kesurupan telah ditetapkan oleh dalil nakli Al-Quran, As-Sunnah, dan dalil akli logika. Hal tersebut merupakan realitis telah terbukti, hanya orang sombong dan pembangkang saja yang tidak mempercayainya. Jadi di sini kita, Allah berfirman ya, kalau dibaca kepanjangan ya Allah. Jadi Diartikannya. artinya panjang juga. Orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Nah, jadi orang hati-hati, orang yang hutang tuh sama ya Allah. Orang-orang yang telah sampai kepadanya Utang-utang ada bayar. utang-utang itu termasuk jalan-jalan yang buruk. Ya, tadi sudah dijelaskan dari di atas, mudah untuk dimasuki Setan. Jadi sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi itu yang ketujuh setan tuh. Orangnya itu termasuk. Nah, jadi Al-Baqarah ayat 275. Imam Qurtubi berkata ayat ini telah menjadi dalil tidak terimanya pendapat dan anggapan orang yang mencari realita kesurupan jin, serta mengatakan bahwa itu hanyalah sifat dasar manusia saja, dan bahwa setan tidak merasuk pada diri manusia dan tidak bisa mengakibatkan gangguan kesurupan. Jadi jika masa yang telah ditentukan tiba tetapi penghutang belum mampu, ini kan membahas masalah hutang ya. Jadi kita ambil kesimpulan ya. Jadi hutang itu termasuk gawian yang riba ya. Baik itu si penghutangnya yang memberikan hutang, baik itu yang berhutangnya. Dia apabila yang berhutangnya orang bayar itu ibaratkan tuh dosa juga. Yang memberikan hutang nih, memberikan riba, istilahnya apa juga orang tuh kayak rentenir. Nah, itu termasuk yang disetujui setan. Nah, itu jalan-jalan yang berbunga-bunga, setan-setan yang berbunga-bunga tuh. Nah, itu mudah untuk dimasuki setan. Jadi banyak mudaratnya. Jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata ketika nafsiri ayat, jadi alladzina ya'kuluna riba la yaquluna illa kama yaqul ladzi yatakhabbathu syaitan minal masyi. Jadi orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran gangguan kegandaan yang ditimbulkan. Nah, makanya banyak orang yang berhutang tuh banyak frustasi, banyak orang yang berhutang tuh bunuh diri, banyak orang berhutang tuh kalau pada bayar hutang tuh ya, kayak orang gila. Nah, mungkin itu maksudnya stres. Nah, stres itu bang yang diganggu dari bangsa jin. Nah, mau olahnya tuh supaya pikiran terus kacau pikiran, kacau balau. Makanya di pada ini mereka akan berdiri seperti berdirinya seorang yang berpenyakit anyam ketika sedang kambuh, lalu setan akan mempermainkannya
Hal demikian itu karena melakukan suatu kemungkaran, jadi termasuk itu mungkar di orang itu. Jadi Imam Al-Halusi berkata, sungguhnya orang yang memakan atau mengambil harta riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kesurupan karena tekanan penyakit gila di dunia ini. Lafal at-taka, butuh kesurupan, adalah suatu bentuk tindakan dan puncaknya. Jadi adalah memukul dengan tangan terus menerus ke segala arah. Maksud firman Allah minal masih, antara gangguan adalah kegilaan. Gila doang dulahnya, orang berhutang tuh banyak, orang nang stres akibat hutang sampai kada kawan lagi. Pikir logika. Ada sudah dililit itu utang, nah itu hati-hati. Makanya kan kalau kada dilandasi iman dan takwa, apalagi jauh daripada Allah, ini bahkan merasa bisi masalah banyak tuh, lalu merasa kayak banyak masalah nih, lalu makin menjauh dari Allah Ta'ala. Nah mudah bagi setan untuk masuk di pikirannya, hatinya. Simpulannya bagi yang stres lah, mudah rezeki. Tuh. Jadi dijelaskan nih panjang, berdasarkan hadis di atas kita dapat mengambil beberapa hal. Setan dapat mengganggu manusia sehingga membuat gila. Nah itu tadi dijelaskan tadi. Jadi gangguan kesurupan jin semacam ini dapat disembuhkan dengan pukulan. Nah makanya bila ada orang yang kesurupan, nah itu kan tadi contoh tadi ada kawan kita tadi kan ada mungkin menemui orang kesurupan loh. Nah jadi menangani orang kesurupan tuh harus perlu ibaratkan bacaan ini tuh sekali pukul aja. Jadi pukulan tuh jangan juga pukulan tuh, tapi ada juga yang pada saatnya dipukul tuh langsung sadar. Nah jadi di sini dijelaskan juga gangguan kesurupan jin semacam ini dapat disembuhkan dengan pukulan. Pukulan tuh maksudnya? Pukulan dipukul. Makanya ada orang ngajak rupiah lo, nah contoh ini. Itu, habis saya juga dipukul bujur. Kira sekalian sadar, sampai karena masuk dah. Jadi setan itu dapat masuk ke dalam diri manusia dan tinggal di sana. Malah kerajaan lagi ya? Kerajaan lagi, karena kalau menurut kita ya kan setan kan berjalan tuh melalui aliran darah manusia. Masuk. Hal ini dijelaskan, hal ini jelas terlihat dari sabda Rasulullah, keluarlah engkau wahai musuh Allah. Nah jadi keluarlah engkau wahai musuh Allah, jadi sambil dipukul keluarlah engkau wahai musuh Allah ya. Sesuatu yang keluar pasti didahului sesuatu yang masuk. Jadi apabila ada yang keluar pasti ada yang masuk ya. Setan dari masuk kan pastinya kok bisa keluar, karena mungkin setan tuh bisa bisa masuk keluarnya rawa. Bisa masuk keluarnya rawa. Nah, ini masuk dulu. Nah jadi itu ini aja Sherlock. Sherlock kan jin dia nyabu keluar ya. Jadi itu membahas kesurupan. Jadi kesurupan itu sebenarnya orang yang tidak sadar, orang yang kada sadar. Nah, banyak kan kalau bujur kesurupan biar kita tujuan rokok gininya kada berasa kalau orang kesurupan bujur, tapi ada juga orang kesurupan karena mungkin depresi atau mungkin banyak pikiran, lalu yang kira kau menahan jadi histeria atau apa. Dipengaruhi itu lah. Dipengaruhi karena itu ibaratkan tuh masih ada gangguan tuh, masih ada campur tangan dari bangsa jin, karena bangsa jin itu kan emang tugasnya mengganggu pikiran, mengganggu pikiran manusia supaya manusia nih ibaratkan tuh rusak imannya, rusak mentalnya. Jadi itu tugas jin tuh. Nah jadi kita dalam menangani kasus kesurupan ini ya tadi pukulan. Kalau lebih bagus lagi kalau kita ada bacaan, ada basic amalan dengan ayat kursi itu benteng juga. Nah, jadi yang jelas dulu menangani orang kesurupan itu dengan pukulan. Itu bisa coba kalau nyano bisa dicoba dipraktekkan kalau ada orang kesurupan. Saya yakin. Nah saya yakin, istilahnya yakin lah, tak pukul keluarlah engkau wahai musuh Allah. Jadi diancam lahnya, karena kita itu jangan takutan lawan jin. Kalau kita takutan kita mental kita down, karena istilahnya tuh sebenarnya yang takut tuh jin sebenarnya lawan kita. Cuma kebanyakan manusia yang lebih takut lawan jin. Karena apa? Karena imannya lemah. Coba kalau manusia itu imannya, inya mengerti, inya berilmu dan inya mengerti, mungkin inya kada takutan dengan jin. Jadi karena orang-orang yang takutan dengan jin ini karena orangnya yang imannya itu lemah.
Coba kalau orang-orang yang saleh, orang yang ulama-ulama tuh mana yang takutan jin, malah istilahnya tuh jin yang takutan dunia, setan yang takutan dunia. Kayak istilahnya kan sahabat Nabi kan Umar bin Khattab ya lah. Nah, Umar bin Khattab kan pernah berjalan ya Allah di satu jalan. Nah ketemu dengan barang setan. Nah, setan itu kan hendak satu berselisih dengan Umar bin Khattab. Ada anak satu jalan. Ada satu jalan, lalunya mencari jalan lain untuk menghindari supaya ketemu Umar bin Khattab. Nah itu bang, karena Umar bin Khattab ini kan dikenal dengan ketakwaan dan keimanannya, makanya jin itu takutan pada orang yang beriman dan bertakwa. Iya. Nah jadi itu yang paling ditakuti jin tuh, orang yang beriman bertakwa aja masih bisa digoda, apalagi kita Kalau bertakwa lalu yang masih istilahnya tuh masih Mengambing. manusia biasa, Ya, masih bisa dipengaruhi. Makanya kita berdoa aja loh Allah kita pertemuan supaya kita ini selalu dilindungi Allah dari segala godaan setan, dari segala gangguan jin. Karena siapa lagi yang dapat melindungi kita kepada Allah? Kita berlindung makhluk-makhluk kayak sama kami melihat jiwa. Ya kalau satu-satunya jalan tuh ya kita meminta loh ampunnya makhluk. Jadi ampunnya makhluk tuh ya Allah Ta'ala, ampun bisa kekuatan. Jadi itu ada yang ditanya. ada yang pertanyaan enggak? Dari sini saya sih tanya jawab. PMB. Kurang mengerti. Tentang tamu. Pak menangani panu kalau kesurupan pukulan apa? Pukulan punya sama. Pukulan pukulan teri pakai. Pukulan petir. Nah, jadi kita bahas pulang mengapa jin itu mengganggu manusia. Ya Allah. Nah, jin mengganggu manusia tuh, jin tuh karena bakalan mengganggu manusia kalau ya ada juga kalau jin yang ditugaskan memang untuk mengganggu manusia itu memang dasarnya memang mengganggu, tapi banyak jin-jin juga yang ada hendak mengganggu manusia, kayak jin muslim, jin kafir. Cuma jin kafir itu lebih utama Dominan mengganggu manusia, kayak menggoda manusia. Tapi kalau untuk jin ini kan makhluk juga, manusia makhluk, jin makhluk. Cuma yang ada baik nih ya sifatnya kayak sama setan. setan kan, setannya ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin. Nah jadi sesuatu yang buruk itu sambatannya setan. Jadi kebanyakan jin itu disambatnya, kita menyambat jin, cuma sebenarnya wujudnya setan ya Allah. Nah cuma mengapa jin ini mengganggu manusia ya Allah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan terkadang gangguan jin kepada manusia disebabkan karena syahwat. Nah itu syahwat tuh hawa nafsu dan rasa cintanya yang dalam kepada orang yang dirasukinya. Jadi nah kayak contoh jin itu kan bisa juga mencintai manusia. Makanya kita ini kan diajarkan oleh para ulama-ulama, para guru-guru supaya apa? Bebinian terutamanya bebinian. Nah bebinian ini kan ada diajarkan supaya membuka baju itu supaya jin itu dibutakan matanya, ditutupi matanya supaya jin itu kadang melihat aurat. Nah jin itu kan tertarik melihat aurat manusia nih, apalagi kan jinian, karena pada saat membuka baju wah setan kan tertarik juga. Nah dari situ mungkinnya menimbulkan rasa nafsu kecintaannya lawan manusia itu, lalunya mendampingi. Nah terus mendampingi lalu jadi ya tadi nafsu tadi dirasuki. Nah sebagaimana terjadi pada manusia ya Allah, bahkan kadang-kadang terjadi pernikahan antara manusia dan jin dan dapat pula mereka melahirkan anak. Nah ada kalau kejadian Gundurwo kanu menikahi manusia, lahirnya jadi nyata ya Allah, jadi Ini ada juga dari mimpi berhubungan dengan jin ya. Nah itu lalu jadinya Jadi anak. lalu melahirkan jadi anak. Ya banyak loh yang ini ada anak-anak Gundurwo bulu-bulu keluar tanpa seorang ayah. Anak indigo bisa juga. Nah fenomena ini sudah banyak terjadi ya Allah. Para ulama pun juga telah berbicara mengenal hal itu, namun mayoritas di antara para ulama menganggap makruh pernikahan yang terjadi antara manusia dan jin. Jadi tahu aja makruh tuh lah. Makruh tuh. Nah itu tahu aja atau paham aja. Jadi terkadang gangguan jin juga terjadi karena kebencian dan balas dendam mereka. Nah jadi gangguan jin tuh kebanyakan bisa balas dendam gitu, karena ini kayak diibaratkan merasa terganggu. Hal ini bisa jadi disebabkan karena sebagian manusia membenci mereka. Jadi
atau jin-jin tersebut mengira bahwa manusia sengaja menyakiti mereka dengan menyiram air panas atau membunuh sebagian dari mereka. Jadi kita nih, namanya kita nih kadang melihat ya, kalau kadang kita kan sengaja juga menyemprot air panas ke jendela atau menyemprot air panas ke dalam WC. Pada tahu di situ ada jin, ada nah akhirnya diganggunya kita yang serupaan orang rumah kena diannya. Nah itu hati-hati, karena bangsa jin tuh bujur aja kada kelihatan, Kalau tapi dirasakan. bangsa jin tuh bisa juga kena juga ya. Jadi sekalipun manusia tidak mengetahui hal tersebut, fenomena seperti ini banyak terjadi, bahkan ada banyak lagi sering terjadi. Mencak. Nah, Ya, orang Banjar itu. ada juga jin yang bodoh dan suka berbuat zalim, sehingga mereka akan membalas perbuatan manusia dengan balasan yang lebih keras dari yang tidak seharusnya diterima. Terkadang mereka menyakiti manusia karena ingin bermain-main dengannya atau berbuat jahat kepadanya, sebagaimana terjadi di kalangan manusia. Jadi jika gangguan jin kepada manusia terjadi karena sebab yang pertama, berarti itu merupakan sebuah kekejian yang diharamkan Allah. Jadi bila jin itu mengganggu, itu emang jin itu jin yang jurang ingkar loh Allah Ta'ala. Yang mengganggu itu kan dimukai Allah loh. Pada beriman. Nah, sebagaimana juga diharamkan kepada manusia. Manusia itu kan dilarang juga mengganggu jin. Nah, kadang manusia tuh Suka lahi lon jin ini, lon jin kisah bakal lahi, nah itu kan boleh juga. Nah itu, jadi Wah, ini manusia Jangan jadi lah. jinnya. lalu bagaimana pula kalau salah satu pihak tidak menyukai? Tentunya hal ini adalah sebuah bagian yang menjadi mereka. Karena itu bangsa jin harus diberitahu tentang hal ini supaya mereka menyadari bahwa itu merupakan bagian yang dilarang dan permusuhan. Nah itu kita. Nah itu sampai sini ada yang bertanya kan dulu, sambil dimakan dulu aja santai ya. Makan. Nah jadi ini kami sambil santai lah, ini ada makanan Banjaran, makanan seluruh Indonesia Sambil santai. Nah jadi ada yang bertanya enggak sambil santai? Yo Bang Arif sebagai penasihat. Ya, kau dengarkan aja. Kalau ini aku kurang tak aja. Nah, saya sedikit. Iya. Ini pertanyaan, ini kan pernikahan antar jin dan manusia. Nah, Itu tuh apa berdasarkan jin tuh hipnotis manusia atau manusia sendiri yang mau menjadi jinnya? kadang manusia terjadinya suatu pernikahan antara jin dan manusia itu karena apa? Karena itu terikat perjanjian. Kayak misalnya manusia nih melakukan perjanjian kayak pesugihan. Nah itu kan setelah setannya melakukan perjanjian ini dan manusia mengampuni, kita mau ini memberikan ini sehingga imbalan dengan ini, akhirnya ada perjanjian. Nah itu bisa terjadi. Nah itu salah satunya. Kedua, bisa juga dari bangsa jin menjelma, jadi bangsa jin itu menjelma jadi manusia. Contohnya Gondrowo kan yang kerencak kita dengarkan di kalangan masyarakat. Gondrowo bisa menjelma jadi suami. Nah suaminya tulak jauh, tahunya bisa menjelma jadi suaminya, akhirnya apa? Berhubungan. Nah itu bisa terjadi, tapi bukan berarti itu kawin, tapi berhubungan gitu. Tapi yang sering terjadi ini suatu perkawinan tuh karena ada perjanjian Ya. antara manusia dan jin. Perjanjian kayak pesugihan contohnya. Nah itu rancak terjadi. Nah jadi paham. Jangan tanya lagi. Dari sedikit apa? Itu nang dirancak WC sarangan tuh ngelawasan tuh lah melahirkan anak juga lah. Ya, Nah itu lain lagi kisahnya. Lanjut. Itu panjang gitu kita. Ya paham aja tuh. Paham aja tau. Jadi balik kucing tuh seperti itu. Nyantak jiwanya meleleh. Nah jadi ada yang bertanya lagi. Sampai sini paham nggak beratan? Jadi Paham lagi. Waktu lagi. nah ya habis. Dari kan Nyaringi. ini kadang manusia mencari jin, Ya. sedangkan jin tidak Cara mencari manusia. lewat manusia. Nah, kenapa kita harus seorang tuh mengekspor ke tempat jin? Padahal itu dihindari, harusnya kan kita hindari. Nah, Kenapa? jadi manusia itu kan
satu kita sadar diri lagi lah, namanya manusia nih ada kebutuhan masing-masing. Manusia nih mencari jin, sebenarnya jin itu harus dicari. Di dalam diri kita ini sudah ada jin, jadi jin korin dan jin-jin yang lainnya. Makanya dari tadi diceritakan, dari kembali ke cerita awal kayak riba tadi, itu termasuk jalan masuknya setan. Nah jadi sebenarnya itu setan tuh kada terlihat di diri kita, cuma kita kadang tertipu daya oleh setan. Nah cuma yang kita cari ini karena kita mencari sesuatu yang menarik. Biasanya kita mencari tempat. Kadang orang ini ada tujuannya apa? Apakah tujuannya nih hendak mengekspor sesuatu misteri sebuah bangunan dengan keanggarannya, mitosnya? Apakah inya bujur-bujur hendak mencari suatu penampakan? Nah kadang manusia ini kebanyakan mencari sensasi, yang istilahnya tuh mencari sesuatu penampakan dari kalangan jin, dari bangsa jin. Supaya apa? Supaya dari memenuhi kebutuhan manusia tadi. Ya tadi kan zaman ini kan sudah edan. Banyak orang mencari apa, cuan atau begitu dari pekerjaan yang kayak itu. Ya YouTube lah. Cuma ini kadang menyadari resiko itu kan bukan berarti gangguan dari jin tuh bisa terjadi pada ini, ada bisa juga. Cuma kan istilahnya tuh resiko yang terjadi itu mungkin jarang lah resiko terjadi. Cuma kan itu kan istilahnya sama aja, kita ibaratkan tuh kadang menghargai lah sesama makhluk, karena Allah tuh menciptakan makhluk di muka bumi ini untuk beribadah. Jin tuh diciptakan juga untuk beribadah kepada Allah. Jadi kadang saling mengganggu. Jadi kita diciptakan Allah ini untuk tujuan kita. Apa tujuan kita di dunia ini, dan kepada siapa kita kembali. Sama jin tuh kayak juga diciptakan Allah tuh apa tujuannya dan kepada siapanya kembali. Nah tujuannya tuh kayak itu. Jadi masing-masing orang nih ada tujuan masing-masing. Cuma manusia nih, bila manusia nih mencari sesuatu nih, mencari jin, itu kan sama menggangguinya. Mengusik ya, tenang, mengusik. Nah itu kadang jin tuh bisa membalas. Ya tadi bisa membalas ke manusia. Tadi kurang sifatnya panas. Nah sifatnya karena membalas, mungkin dia merasa kita nih mau menantangnya, kita nih merasa ini. Bisa juga jin tuh ibaratkan terkena jin yang ibaratkan apa orang usil, karena jin yang ingkar dan apa dibalasnya. Nah itu makanya bagi orang yang kada beriman bertakwa mungkin bisa terjadi, tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa mungkin itu perisai dan benteng baginya. Mungkin sulit lah bagi bangsa jin untuk mengganggunya. Tapi hati-hati juga, bangsa jin itu bisa menipu daya manusia dengan caranya sendiri, dari cara ini sendiri, mungkin dari cara yang halus lah. Kita explore malam-malam sampai subuh hari. Nah subuh hari ini tahu aja sebenarnya, tapi boleh taguring lalu tadi ingat lagi beribadah. Nah, itu cara trik dan ibaratkan trik buruknya dari bangsa jin itu, ya Allah, bangsa setan tadi menjerumuskan manusia. Makanya orang-orang yang mencari dunia itu sebenarnya kada bakalan kada ada habisnya. Jadi ya orang seimbangkan aja lah dunia dan akhirat. Kita ini mencari itu jangan niatnya mencari. Kalau memang kita niatnya tuh untuk mencari sesuatu yang misalnya gedungnya ini menarik, kayak apa malamnya, kayak apa siangnya, kan jadi masalah tanpa harus mengganggu. Nah apabila jin itu kan kebanyakan mengganggu juga. Nah kalau jin mengganggu tuh wajar aja kita bahkan menghadapinya. Karena ini mengganggu kita kan mengganggu, cuma istilahnya tuh ibaratkan tuh dunia kita ya Allah, kita hendak mengeksplor malam, hendak mengeksplor siang kan, kita hendak mengeksplor gedungnya. Tapi kebanyakan jin-jin tuh kan kebanyakan usil ini itu. Nah, wajar loh kita menghadapinya gitu. Cuma menghadapinya bagi orang yang mau ibaratkan mentalnya kuat, imannya kuat, ini ibaratkan kuat. Nah jangan sekali-kali orang yang penakutan atau ini, akhirnya apa,
senjata makan tuan, akhirnya ini yang dikontrol oleh jin, Mau jadi jin deh kontrol gua. jin. Kalau bulik kena ini, bulik ini Dari halus ini, halusinasi, nah itu. Jadi ya sampai situ paham ya Allah. Ada lagi kah pertanyaan? 30 menit Bang dah. Sigit Purnomo. Kalau kita mempercayai mimpi itu maksudnya kayak ini dulu ya, ada suatu kasus loh ternyata dimimpi oleh jin kan, ternyata jin Nggak ada. Mati lampu. dikit pak mau dikit jawab Ya, Terus get. ya pertanyaan pertanyaan. yang itu lah. Dalam suatu kasus ini kan ada kita dimimpi jin dulu, habis itu kita mempercayai jin ya, lakukan ini itu ya, sekira kita dari mimpi itu kayak apa tuh anjing itu dari mimpi dari jin tuh kayak Nah, gitu. ini kita membedakan golongan pula mimpi buruk dan mimpi baik. Kalau mimpi buruk itu berarti asalnya dari setan. Kalau mimpi baik itu berarti asalnya dari sesuatu yang baik dari Allah. Jadi kebanyakan mimpi buruk tuh kalau kita bermimpi buruk harus diceritakan. Kalau kita mimpi baik boleh diceritakan, karena mimpi buruk tuh untuk menghindari mimpi buruk tuh kita ya berdoa lah lawan Allah Ta'ala. Goreng sebelum sebelum tidur aja. Goreng kita baca ayat kursi, Ya, Al-Fatihah sebelum 4. tidur baca Nah, itu kita Al-Quran. baca Bismika Allahumma Iya. ya Allah Bismika Amut. Nah itu kan benteng perlindungan kita. Jadi apabila kita membaca ayat kursi sebelum kita tidur sampai menjelang paginya, kita dijaga Allah Ta'ala ya Allah. Nah kalaupun kita terjadi itu mimpi buruk di dalam mimpi kita, Iya. nah itu kita bermimpi buruk kok terbangun kita. Ya, Jadi kita dianjurkan untuk berudah ke sebelah kiri. ya sebelah diri. Nah itu jangan lagi dibuliki Iya, arahnya. Iya. Jadi kalau kita mimpi buruk tuh kita terbangun lalu kita mohon perlindungan pada Allah supaya kita ada terulang lagi mimpinya. kalau mimpinya tersebut sama bang, kalau ketika itu tutup tandanya tuh apa kita harus percaya atau ada dalam Mimpi dalam berturut-turut hukumnya tuh tuh? kebanyakan itu ada pertanda. Ya, Bisa itu udah, kalau mimpi buruk nih ada sesuatu yang buruk itu emang dari setan. iya, Dari setan ibaratkan mimpi buruk tuh. Cuma istilahnya tuh itu tergantung dari kita. Iya. Apakah kita percaya atau kada itu dari iman kita. Cuma sesuatunya itu kita kembalikan ke Allah Ta'ala, kita serahkan ke Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang mengaturnya. Iya. Mungkin mimpi itu kan bisa juga pertanda saya bertanda Nah, untuk pertanda dilakukan baik atau ya, buruknya, baik baik atau atau buruknya, buruknya. ya. Jadi mimpi itu ada juga sesuatu yang bisa menjadi kenyataan, karena Rasulullah juga pernah bermimpi. Dan ibaratkan pernah juga menjadi kenyataan istilahnya dari mimpi-mimpi beliau tuh istilahnya tuh. Nah dari situ kan istilahnya tuh mimpi itu bukan hanya kembang tidur tapi ada petunjuk. Ya, benar. Nah kalau itu paham nggak sudah tentang mimpi? Iya. Jadi untuk sementara untuk bab dari definisi kesurupan kita cukupkan saja. Bahasa Jadi untuk definisi kesurupan kita cukupkan saja malam ini, karena untuk tanya jawab, sesi tanya jawab sudah selesai, dan untuk pembahasan kesurupan mungkin sudah jelas. Dan dari para penonton kalau ada kekurangan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihan itu kesempurnaan yang milik Allah, kekurangan milik kami bersama yang Allah, manusia sendiri. Jadi di sini kita membahas masalah definisi kesurupan, mungkin sudah jelas semua. Mungkin penonton juga bisa memahami, mungkin ilmu lebih pengetahuannya lebih dalam, dan kalau ada kekurangan Bisa komen. mungkin dimaafkan. Kalau ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan tonton. Ya, like dan subscribe. Tonton terus YouTube kita Pemburu Mistis Banjarmasin, dan mungkin ada kelanjutan nanti yang akan kita tayangkan. Mungkin kita nanti bisa melakukan explore. Nah itu masuk ke tambahan berikutnya nanti. Ya. Ya, tambahan berikutnya. Akan ada ekspos selanjutnya untuk tim PMB, tapi kita nunggu lokasi dulu lah. Nah itu mungkin kita melihat situasi dan kondisi, karena malam-malam kan sering hujan juga kan hari-harinya. Jadi terus saja tonton terus, Pantau lah. pantau terus. Kalau ada tempat
tempat yang ingin Kalau ada tempat mungkin dari penonton Yang ada ingin tempat kita yang datangin. merekomendasikan yang mungkin mistis atau dipercaya masyarakat itu angker atau apa, nanti bisa komentar. di komentar. Bentar ya, Jadi bawah. bisa kita cari tahu infonya dan kita datangin tempatnya. Itu Ya. saja dari kita. Nah, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.